أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Tidak Allah, puji syukur patut kiranya kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia yang Allah senantiasa berikan, khususnya kepada kita sebagai orang yang beriman. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan dan curahkan pada Nabi kita, Baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga pengikut beliau hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, sebagai orang beriman, Allah menyatakan bahwa karunia yang Allah berikan kepada orang beriman itu bentuknya adalah kemenangan. Makanya dalam surat Al-Mu'minun ya, ayat 1 kan begitu. Qad aflahal mu'minun kan begitu. Sungguh telah amat menang. Aflaha itu sukses, menang. Siapa yang menang dan sukses itu? Yaitu orang-orang yang beriman. Dengan satu syarat tentunya, kalau di ayat 3-nya itu, yaitu meninggalkan atau berpaling, menghindar dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Walladzinahum anil lagwi mu'ridun. Di bulan penghujung bulan Rabiul Awal ini tentunya kita jadikan bulan Rabiul Awal ini menjadi bulan yang membuat kita itu semakin beriman, karena memang Rasulullah itu dilahirkan di bulan Rabiul Awal ini dengan satu tujuan, kita itu agar selamat dari kekufuran, selamat dari kemusyrikan, kita itu menjadi orang yang beriman. Itu tujuan Rasulullah itu dibangkitkan. Makanya di dalam surat At-Taubah ya, ayat 128 itu dinyatakan bahwa kedatangan Rasulullah itu ada satu tujuan, untuk menginginkan umat manusia itu selamat dan beriman. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh laqad ja'akum, telah datang kepada kalian rasulan, seorang Rasul, yaitu baginda Nabi Muhammad. Yang Rasul itu berasal dari anfusakum, dari sejenis dengan kalian, yaitu manusia, bukan dari kelompok jin ya. Makanya kalau orang-orang Bani Israel itu ya ingin menjadikan Musa Samiri itu pengikut menjadi nabi mereka, karena Musa Samiri ini bisa berkontak dengan bangsa jin dan malaikat ya. Makanya kemudian dipercaya menjadi pemandu mereka setelah ditinggal Nabi Musa ke bukit Tursina, itu dipandu oleh Musa Samiri sehingga menyembah Al-Ijl itu kan begitu. Jadi Al-Ijl itu disusupi ya dengan bangsa jin sehingga dia bisa bicara ya. Jadi patung anak sapi yang disinyalir bisa bicara karena memang Musa Samiri ini
mempengaruhi kelompok-kelompok manusia pengikut Nabi Musa Rasulullah itu. Bisa ngomong begitu. Nah, kalau Nabi Muhammad itu adalah diperuntukkan kepada kita karena kita sejenis, ya, sejenis manusia, jadi bisa mendapatkan contoh yang nyata, gitu ya. Contoh yang nyata seperti beliau itu harus melakukan aktivitas mengkonsumsi makanan, ya, kemudian beraktivitas di kehidupan pasar misalnya. Di surat Al-Furqan ya ayat 20 kan juga dikatakan demikian. Wa ma arsalna min qablika, tidaklah aku mengutus, ya, nabi-nabi sebelum kamu Muhammad, mereka itu juga yamsuna, ya, min syau. Jadi juga mereka itu min aswak, berjalan di pasar. Nah, kalau malaikat, ya, nabinya ya apa berjalan di pasar, iso ngawang barang kan begitu ya. Makanya kalau orang dulu itu untuk mendeteksi itu apakah itu dari bangsa jin atau bukan manusia itu deloken sikile nemplek lemah apa enggak kan begitu ya. Sikile nemplek lemah itu berarti manusia, kalau enggak nemplek lemah ya jin kan begitu. Nah, kan dulu banyak ya apa mitos-mitos seperti itu ya. Nah, Rasulullah itu didatangkan oleh Allah itu dengan satu tujuan, ya. 3 di situ ya. Tapi satu yang ingin saya sampaikan ya. Jadi beliau itu azizun alaihi ma anitum, ya. Terasa berat ya bagi beliau penderitaan yang dialami oleh manusia ya, terutama orang yang beriman. Ya, beban berat yang dirasakan oleh Rasulullah kepada kita itu ya, tidak menginginkan kita itu mendapat penderitaan masalah ekonomi ya, itu semakin berat. Itu enggak menginginkan. Kalau sekiranya dulu itu pernah memang kasusnya itu Rasulullah misalnya ekonomi di pasar terjadi ketimpangan harga. Rasul bagaimana ini harga ini menjadi tinggi ya, sehingga orang-orang itu tidak mampu untuk membeli barang-barang karena saking mahalnya ya. Ternyata kebijakan Rasulullah itu biarkan proses pasar itu berjalan. Nanti kalau terlalu mahal nggak ada yang beli ya, itu nanti kan barang itu akan rusak, mesti ya dijual juga kan begitu. Itu makanya Rasulullah juga pernah memberikan gambaran, misalnya beliau pada waktu naik-naiknya harga, orang menjual kepingin laris, kepingin harganya itu laris, Rasul belum jadi Rasul waktu itu, masih mengambil barang dari Khadijah, barang itu harganya mahal, Nabi enggak menjual, ya menjual seperti standarnya. Karena beliau seller, menjualkan saja, bukan menjual. Nah, Nabi kalau menjualkan harganya diturunkan, yo Nabi nggak padi lah, ya, rugi Nabi, kan begitu. Orang-orang habis, pula lagi habis. Nabi nggak laku-laku jualannya ya, karena barangnya dijual dengan harga yang tetap sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Khadijah, yang diambil dari Khadijah. Tapi akhirnya yang menjual itu selain Nabi itu bangkrut ya, bangkrut nggak iso kulaan lanjane, jenenge lek bahasa kita itu harga ndelosor gitu ya, harganya itu nyungsep ya, itu didol murah kan begitu. Nabi nggak bertahan di dalam harga itu, misalnya itu. Nah, termasuk dalam konsep perekonomian Nabi itu tidak menginginkan beban rakyat itu menderita, terutama menjadi seorang pemimpin. Jangan terlalu dibebani dengan banyak pajak. Ya. Makanya kalau Rasul mengingatkan, ya, pegawai pajak itu tempatnya di neraka, kan begitu ya. Ini saya punya teman di Mukorobin itu kan pegawai pajak ya, kan gitu ya. Jadi itu, masa aja ngomong ngono ya, kan gitu ya. Aku agak nyambut gawe lah, kan gitu ya, gitu ya. Setan itu kan, lulusan setan itu kan banyak di perpajakan juga.
Pajak itu dibolehkan, tapi tidak dipukul rata. Pajak syar'i itu begitu ya. Pajak itu dibolehkan kepada orang-orang yang kaya, yang miskin dikenai pajak kabeh ya, bukan begitu ya. Itu makanya seperti perbankan ya. Perbankan itu yang syariah berbeda dengan perbankan yang konvensional, kan begitu. Pajak juga begitu ya. Ada pajak yang syar'i, itu nanti bahasan dalam fikih muamalah, kan begitu. Yang kedua itu Rasulullah itu harisun. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Harisun alaikum. Rasul itu menginginkan kita itu selamat. Selamat ya, dan menginginkan kita itu beriman. Karena beriman itu mengantarkan kita itu menjadi orang yang selamat. Itu yang diinginkan Rasulullah. Tapi iman yang murni, jangan iman yang dicampur-campur ya. Makanya dalam surat Al-An'am itu dikatakan kalau kita itu iman kita itu kecampuran kedzaliman, kesyirikan di situ, nah, itu kita tidak akan selamat ya. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Surat Al-An'am ayat 82 mengatakan demikian. Orang-orang yang beriman dan dia tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, baru dia dikatakan ulaika lahumul amnu, mereka itu orang yang selamat imannya. Dan itu yang dikehendaki oleh Rasulullah kepada kita. Hati-hati ya. Jadi jangan sampai keimanan kita ini tercampurkan dengan kesyirikan. Jamaah rahimakumullah, kesyirikan itu biasanya dikontradiksikan dengan tauhid, kan begitu ya. Kalau orang itu nggak bertauhid, berarti dia syirik ya. Ada satu ketauhidan, berarti kalau dia nggak tauhid ya, berarti dia syirik ya. Tauhid itu ada tauhid uluhiyah ya. Itu diterangkan dalam surat Toha ya ayat 14. Itu tauhid uluhiyah itu begitu. Innani anallahu la ilaha illa ya ana fa'budni ya. Sesungguhnya aku adalah Tuhan yang tidak ada selain aku, kata Allah, dan maka sembahlah aku. Itu tauhid uluhiyah ya. Tauhid uluhiyah itu di situ, ubudiyah atau uluhiyah, penyembahan semata. Ada tauhid namanya tauhid rububiyah ya. Tauhid rububiyah itu tauhid tentang pengaturan kehidupan ya. Itu biasanya terkait dengan tauhid asma wa sifat ya. Tauhid rububiyah itu diterangkan misalnya dalam surat Yunus ya. Surat Yunus ayat 3. Inna Rabbakumullah ya. Sesungguhnya Rabb kamu itu adalah Allah, yang dia alladzi khalaqas samawati wal ard ya, menciptakan langit dan bumi dan kemudian bersemayam di arsy dengan 6 masa itu ya. Itu untuk liyudabbirul amr, untuk mengatur segala urusan makhluknya. Itu tauhid rububiyah itu seperti itu ya. Terkait biasanya tauhid rububiyah karena liyudabbiru, mengatur. Nah itu makanya kita harus ngikuti aturan dari Allah. Aturan dari Allah. Nah, tauhid yang ketiga itu tauhid asma wa sifat. Nah, makanya kalau kita ingin ngikuti aturan Allah, kita harus mencontoh Allah. Mencontoh Allah ya. Jadi di surat Al-A'raf itu ayat 180 ya, itu Allah itu mempunyai nama-nama yang bagus. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Fad'uhu itu maknanya seperti ibadah ya. Tampilkan ya, kan itu maka berdoalah kamu dengan nama-nama yang bagus. Tampilkan kamu dengan
seperti nama Allah yang bagus-bagus itu, ya. Dan hendaklah kamu itu wadarunal ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Jangan sampai kamu itu tidak seperti itu, berpalinglah dari orang-orang yang sekedar menyebut nama-nama yang bagus dari Allah tapi tidak menampilkan sesuai dengan nama Allah yang bagus itu yang kemudian harus kamu contoh. Makanya di surat Al-Qasas ayat 77 itu kita dituntut harus berperilaku baik seperti perilaku baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aksin kama aksanallahu ilaika, ya. Dan berbuat baiklah kalian semua kama sebagaimana aksanallah, Allah itu telah berbuat baik ilaika kepada kamu, kan begitu. Jadi sama seperti itu. Nah, ada satu tauhid asma Allah, berarti kalau kita nggak ngikuti asma Allah ini hukumnya syirik loh, ya. Hati-hati, ya. Karena kita itu tidak mengikuti mencontoh Allah di dalam berperilaku, ya, sebagai perilakunya Allah. Allah itu di dalam Asmaul Husna itu ada namanya Al-Malik gitu, ya. Al-Malik, sang penguasa. Kita juga dibolehkan menjadi penguasa. Tapi penguasanya harus nyontoh Allah, nggak boleh sekedar merugikan orang lain. Makanya berpolitik itu harus, karena apa? Kalau kita nggak berpolitik berarti kita nggak ngikuti tuntunan Allah. Semua musyrik loh hukumnya orang nggak berpolitik itu, ya. Karena apa? Penguasa Al-Malik itu harus kita turunkan kepada perilaku kita. Kita harus juga menjadi Malik. Tapi kemudian siapa yang harus layak menjadi Al-Malik ini, ya? Al-Malik ini. Jadi nanti kalau kita bukan jadi Al-Maliknya menjadi Abdul Malik itu, ya, hambanya sang penguasa, berarti kita harus mengikuti perilaku sang penguasa itu. Jadi dicontohkan oleh Allah itu. Makanya di dalam surat Ali Imran ayat 26, ya, Rasul itu kan disuruh mengatakan begini, kul, katakan Muhammad, Allahumma malikal mulki, ya, kan gitu. Wahai Tuhan, ya, Engkaulah Al-Malik yang memberikan kerajaan, ya, Engkau segalanya, ya, Al-Malik. Jadi orang yang mempunyai kekuasaan itu atas derivatif daripada Allah, ya. Jadi turunan daripada Allah, kan seperti itu. Dia harus menguasa. Makanya kalau jadi penguasa itu tidak boleh diguna itu. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka man tasya. Karena apa? Karena Allah yang memberikan kerajaan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah itu mencabut kerajaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Aturannya menjadi seorang pemimpin itu ya harus mengikuti tuntunan manusia yang disepakati bersama. Kalau misalnya sistem setelah Orde Lama, ya, itu kan dipilih setiap 2 kali periode, ada pilihan lagi karena selesai. Dulu Orde Lama itu, ya, sepanjang masa, kan begitu, ya. Terus sempat Orde Baru nggak ada batasan, pokoknya dipilih lagi boleh, dipilih lagi boleh, dipilih lagi boleh, ya. Jadi Orde Lama itu sampai berapa periode itu? 30 itu berarti 6 kali periode punjul, ya, 33 tahun kan itu Orde Baru, ya. Nah, Orde Baru itu 33 tahun, terus terjadi penurunan itu 30, kalau 5 tahun sekali pilihan, berarti sudah 6 kali masuk ke 7. Setelah itu di masa reformasi ini disepakati, ya, ojo suwe-suwe dadi presiden iku, ya, 2 kali periode ae, kan begitu, ya. Jadi ojo nambah-nambah, kan begitu, ya. Tapi aku ijik seneng ngene ndukur, kan gitu, ya. Kemudian nah, akhirnya iya kan gitu.
pingin 3 periode. Sulit masuk 3 periode, undang-undang ditowoto ya apa direkayasa gak kena kan gitu ya. 3 periode gak kena, wis diperpanjang ya. Diperpanjang sampai segalanya beres. Mana yang beres itu? Ibu kota Indonesia yang baru, yang itu bukan milik Indonesia, itu sampai beres. Itu rencananya 2027 itu baru beres IKN itu. Karena memang dari negara China itu sudah persiapkan segalanya, itu programnya 2027. Wis diperpanjang aja, gak kena juga kan gitu ya. Jadi kan seperti itu. Nah, ini nggak dibenarkan, tuntunannya Allah nggak diikuti seperti itu ya. Jadi kalau Allah menginginkan kamu itu harus memang layak dikehendaki Allah, yaitu dengan aturannya 2 periode selesai, ya sudah waktunya kamu untuk berganti kepada yang lain kan begitu. Pentingnya kita itu berganti kepada yang lain itu supaya kita itu fastabiqul khairat, saling kita itu berlomba untuk melihat, oh ini pemimpin kita ini rodok nggak bener misalnya kan begitu, pemimpin kita ini merugikan. Lah itu kan kita punya pilihan. Makanya ada dari sebagian rakyat Indonesia, wis mari ngene lengser kok wis iku kan begitu, wis gak usah diurusi itu ya kan begitu. Tapi kejahatan kepada rakyat itu nggak bisa, beda loh ya, kejahatan kepada pribadi ya, sebagai orang pribadi dengan dia itu sebagai pejabat publik itu berbeda, hukumannya berbeda ya. Jadi kalau sebagai orang yang beriman, sebagai seorang pejabat publik itu hukumannya itu harus rakyat itu menentukan. Jadi gak sekedar minta maaf ya. Maaf ya, saya selama menjadi presiden berbuat jahat, berbuat, mohon dimaafkan ya. Terus kemudian ada istilah di orang Jawa itu ya, mikul dhuwur mendem jero kan begitu ya. Ya wis tak maafkan ya, jangan itu. Enggak cukup begitu menjadi seorang pemimpin itu. Tuntunannya itu kalau kita secara pribadi ya itu boleh ya, kita meminta maaf ya, kemudian kita memaafkan seperti dalam surat Al-Imran itu ya 135 itu ya. Bukan Mas Imron, Ali Imron ya. Jadi surat Al-Imran 134 ya, bukan 135 ya. Jadi kalau kita itu ingin jadi orang yang beriman dan bertakwa, itu harusnya wal afina aninas. Salah satunya kan begitu. Nah, memberikan maaf kepada orang yang salah. Tapi orang yang salah ini tidak sembarangan orang, harus ada hukumannya kalau dia itu melakukan kesalahan untuk orang banyak. Pejabat terutama itu nggak boleh sebatas itu. Di luar negeri aja pejabat korupsi itu hukumnya mati ya. Di Indonesia itu enak ya. Korupsi malah iso ndelok bal-balan barang kan gitu ya, iso ngelencer barang kan gitu ya. Itu karena punya uang. Akhirnya apa? Keluar dari penjara, dari uang di penjara Indonesia itu aneh. Penjaranya itu ada istrinya di bawah, kemudian itu fasilitas TV-nya ada. Itu yang penjara khusus itu begitu ya. Jadi penjaranya orang-orang tertentu itu begitu. Jadi ada yang jadi podok karo gak nang penjara, padahal di penjara itu harusnya menjadi shock terapi bagi dia, memberikan rasa jerah. Antara di penjara mbek gak di penjara podo ae ya enak podo ae, nang penjara ya gak masalah kan begitu. Jadi di penjara makanya enak, tidurnya empuk ya karena dia punya uang sehingga bisa lakukan seperti itu. Nah ini di Indonesia, sehingga orang-orang korupsi itu merebak di Indonesia. Bukan para pejabat doang, orang-orang kecil juga korupsi kan begitu. Kalau di luar negeri terutama pejabat ya hukumannya mati. Di Cina aja ya, pejabat yang melakukan korupsi ya mati. Makanya orang-orang Cina itu ya lari ke Indonesia karena enak di Indonesia itu, korupsi itu gak dihukum mati kan begitu ya. Malah di penjara seperti itu malah bisa keluar lagi kan begitu, enak jadi seperti itu. Di mana itu di luar negeri, bukan di Cina ya, di negara yang mana itu sampai keluarganya itu kena hukum mati juga ya.
Jadi itu kan ada perempuan ya Korea kalau nggak salah ya. Jadi anaknya karena orang tuanya itu korup, karena di pejabat publik, anaknya itu juga kena hukum mati, keluarganya kena hukum mati. Ya. Kalau di sini kan enak ya bisa keluar seperti itu. Itu. Nah, kembali kepada apa yang sampaikan bahwa Allah itu Al-Malik. Kita juga harus meneladani Allah sebagai Al-Malik. Cuma namanya Abdul Malik ya. Namanya hamba Al-Malik, berarti kita itu harus mengikuti tuntunan Allah dalam menjadi seorang pemimpin. Nah, jadi di surat Al-Baqarah ayat 247 Allah itu kalau menginginkan seseorang itu harus menjadi pemimpin itu ada 2 persyaratannya ya. Makanya ini di menjelang pilkada ya, kita harus milih pemimpin ya. Pemimpin baik itu di tingkat 2 yaitu bupati wali kota, atau di tingkat 1 yaitu gubernur. Kalau yang di tingkat pusat sudah ya pilpres kemarin ya. Ini juga harus hati-hati ya. Kalau kita itu asal-asalan milih pemimpin gak sesuai dengan tuntunan yang diturunkan Allah, hukumnya juga syirik ya. Hukumnya syirik, dan itu gak akan menjadi orang yang selamat di mata Allah. Allah mengatakan di dalam surat Al-Maidah ayat 72 itu kan dikatakan innahu mayyusrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar ya. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mensekutukan Allah ya, itu haram baginya masuk ke surga, dan tempatnya itu adalah neraka, kan begitu. Milih pemimpin yang salah hukumnya begitu, bukan main-main loh ya, bukan hanya sekedar apa-apa sing penting oleh duit, kan begitu ya. Itu hati-hati ya. Jadi gini nih ya repot, ustadz kiai itu podo didatangi oleh calon-calon itu ya, yang barusan di grup mana itu, grup Al-Ikhlas itu ya, ada mohon doa restu yai kan katanya. Jadi mohon doa restu itu siapa kan gitu ya. Itu juga harus ada kiainya ibu pekewo, karena kiai ini dikai amplop, nah bingung ya kan gitu ya. Akhirnya menyampaikan ini apik soalnya ngekai amplop. Jadi yang dibela itu bukan yang benar, tapi yang dibela itu yang bayar, kan gitu ya. Jadi wong membela kok membela sing ngekai amplop, membela itu yang benar. Makanya hati-hati, kita berbaiat loyal itu harus kepada kebenaran yang dicontohkan oleh Allah, oleh Rasulullah di dalam surat Al-Fat misalnya ayat 10 itu kan dikatakan orang-orang yang loyal kepadamu Muhammad itu adalah orang-orang yang sesungguhnya loyal kepada Allah. Innalladzina yubayyi'unaka ya. Sesungguhnya orang-orang yang loyal kepadamu itu adalah orang-orang innama yubayyi'unallah. Sesungguhnya mereka orang-orang yang loyal kepada Allah. Jangan loyal itu kepada berani mati kok kepada orang yang nggak benar, kan begitu. Tapi kemarin nggak jadi muncul ya, 22 kemarin tuh ya, nggak jadi pasukan berani mati ya. Ini si Mulyono nggak jadi muncul misalnya, kan gitu ya. Itu gak jadi muncul karena apa ya, cari ini HRS itu wis golokmu ndak diungkal kabeh kono, kan gitu. Wedi ternyata soalnya apa bayarannya mati ya nek 1.000 ya 1.000 200.000 akhirnya gak jadi budal lho. Lah aku dibeli oleh mek 200.000 ya gak wani ini ya. Itu hati-hati ya. Jadi itu kan rame itu ya. Ini muncul sampai yang dari PDI itu ya. PDI bukan dari orang Islam itu ngomong. Endi kita enteni mulai esuk mari subuh tak enteni iki gak ono ini pasukan berani matinya ini mana ini gak ono, sepi-sepi ae. Ya mek 200.000 kurang akeh lah ya kan gitu. Itu seperti itu. Ini terjadi keloyalan itu. Lah, orang yang tidak benar memilih pemimpin yang seperti dikehendaki Allah, itu jatuh loh hukumnya itu kepada kesyirikan.
Di dalam surat Al-Baqarah ayat 247 ya, Allah itu ya, dari pernyataan seorang nabi kemudian Allah itu menyampaikan kepada kita, innallaha astafahu. Sesungguhnya Allah itu memilihkan pemimpin alaikum untuk kamu. Ya. Itu wazadahu bastotan fil ilmi wal jismi. Itu juga pernah saya sampaikan di awal-awal kita waktu pilpres dulu ya itu. Karena itulah pemimpin yang wallahu yu'ti mulkahu mai yasha. Allah memberikan wallahu yu'ti mulkahu, kerajaan yang seperti Allah kehendaki. Itu harus dua karakter itu. Itu kalau dalam sistem demokrasi itu istilahnya ada meritokrasi ya. Meritokrasi itu ya dua itu juga. Makanya enggak sependapat saya dengan teman-teman itu kalau sistem demokrasi itu total salah, itu enggak. Demokrasi itu apa? Mengadopsi dari ajaran Yunani. Tapi kalau demokrasi itu dijalankan dengan benar, demokrasi yang syar'i, lu kan enggak apa-apa demokrasi syar'i ya. Sekarang itu kan semuanya harus disyar'ikan ya. Purno yang syar'i, apa purno yang syar'i itu ya? Kalau Fufu Fafa itu kan akunnya itu purno tok ya kan gitu ya. Disyar'ikan, bagaimana itu? Nah, itu ya untuk pasangannya sendiri ya. Pasangan sendiri lah ini kan enggak ya. Syahrini ya dihujat ya. Apa ya sing ya omongannya yang enggak bener itu kan begitu. Hari ini bintang film itu dalam karakter pornonya, dalam karakter pelecehan orang lain ya, Anies Baswedan, terus kemudian Prabowo, keluarganya itu semuanya dilecehkan semua. Itu ya nggak bener lah seperti itu ya. Makanya yang terakhir itu Fufu Fafa ini kan melecehkan Rasulullah. Harusnya kita seperti kasusnya Ahok loh mestinya itu ya, melecehkan Nabi kan begitu. Apa yang dilecehkan di Fufu Fafa itu waktu itu? Yaitu tentang masa kamu ngikuti pemimpinmu kan gitu ya. Tumpahane unta. Wong dikei infrastruktur koyo ngene kan, itu kasusnya begitu ya. Infrastruktur yang dibangun oleh rezim itu enggak banyak manfaatnya. Karena itu untuk kepentingan orang-orang Chinese kan begitu. Rakyat itu loh gak akeh sing duwe mobil orang Indonesia itu ya, enggak begitu butuh untuk infrastruktur itu. Nah, kemudian ngomongnya begini, lah timbangane kaya pemimpinmu numpak unta ngalor ngidul, nah itu bahasanya begitu ya. Gak maju-maju. Nah itu dengan kata lain, kalau kita mengikuti Muhammad dengan numpak unta gak maju-maju ya gitu ya. Jadi kita itu terbelakang terus karena enggak mengikuti infrastruktur yang dibangun oleh ini. Itu melecehkan Rasulullah itu ya. Tapi kok nggak rame gitu ya, karena calon wakil presiden ya. Itu calon wakil presiden, makanya nanti untuk nanti aja dilengserkan, habis dilantik. Sekarang jadi dilantik dulu kan gitu. Jadi raja sehari kemudian dia diturunkan lagi. Itu ya. Jadi orang-orang yang tidak mengikuti aturan Allah dalam memilih pemimpin itu namanya dia tidak mengikuti bagaimana Allah itu memberikan perilaku yang baik kepada seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang diinginkan oleh Allah itu ya, itu adalah orang-orang wazadahu bastotan, mempunyai keunggulan ya, kelebihan wazadahu bastotan di dalam keilmuan ya, fil ilmi wal jismi, dan juga di dalam fisik ya. Ini senada dengan surat Al-Qasas ayat 26, kasusnya tentang anaknya Nabi Syu'aib yang ingin menjadikan Nabi Musa itu sebagai seorang pekerja. Nah, presiden kan pekerja. Itu dia harus mempunyai kuwatun amin, mempunyai kekuatan ilmu, kekuatan karakter ya, kemudian dan juga amanah.
dia itu amanah. Ini yang diharapkan. Kalau kita memilih pemimpin hanya karena dia itu kaya, karena hanya dia itu yang memberikan uang kepada kita, tapi tidak melihat karakternya itu, nah itu namanya kita jatuh ke situ. Bagaimana nanti kita itu dari sikap kita di dalam pilkada nanti itu, ya, apakah kita memilih pemimpin yang mana? Kalau kita nggak tahu persis, ya kita nggak boleh memilih. Cara memilihnya bagaimana kita itu? Kalau kita nggak memilih itu, jangan seperti yang dulu, ya. Kita dengan golput dulu itu kita nggak hadir di TPS, ya. Sekarang tetap hadir, tapi dianjurkan oleh para tokoh nasional itu coblosi KPI, kan gitu ya. Jadi itu, soalnya nanti kalau nggak dicoblos, ya itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kan begitu. Lah terus kemudian lah itu nanti akan dimiliki oleh orang-orang yang jahat juga, kan begitu. Kan nanti seperti tadi saya sampaikan, sistem pasar itu bukan pasar jual beli saja, termasuk pasar politik. Nanti orang akan melihat, nah, lebih-lebih kita punya aturan, kalau sekian persen tidak mencapai suara itu batal. Kalau nanti banyak yang nggak milih, kosong semua loh, kok coba sih kuwabe karena lu sing oleh mek wong luru, kan gitu ya. Akhirnya batal. Berarti pemimpin itu nggak layak, nggak dikehendaki oleh rakyat. Itu kan kasusnya seperti di DKI. Ya. Rencananya orang-orang DKI itu, kemarin contohnya begitu, coblosi kuwabe jerot kan begitu, coblosi kabeh kan begitu, ya. Karena satu pun dari calon di DKI itu tidak diinginkan oleh warga Jakarta, ya. 3 calon itu nggak diinginkan semua oleh warga Jakarta. Yang harapannya orang Jakarta itu kemarin menginginkan, ya Anies, karena kenapa? Setelah beliau itu gagal, orang Jakarta itu bersyukur kemarin Anies nggak jadi presiden itu, ya. Bersyukurnya begini, saya terima, alhamdulillah Pak Anies panjenengan nggak jadi presiden, karena setelah Anda ini kemarin nggak jadi gubernur, kembali PJ-nya itu, ya, pengganti beliau itu merusak lagi tatanan yang kami itu seperti kampung akuarium, terus kampung yang mana itu dirusak lagi, nah, makanya beliau nggak jadi presiden. Seneng orang-orang Jakarta, Anda jadi DKI aja, nomor 1 DKI, nanti saya ternyata dijegal, kan gitu, dijegal, ya nggak apa-apa. Benarnya itu ada kasus politiknya tentang Pantai Kapuk itu, ya, PIK 2 itu, ya. Jadi supaya nanti kalau Anies jadi gak jalan ini PIK 2 ini, kan begitu, ya. PIK 1 dulu belum jadi, beliau masih Ahok yang jadi PIK 1, jadilah. PIK itu sama seperti IKN, itu negara kecil di dalam negara Indonesia di Jakarta itu, ya. Pantai Kapuk Indah 1 dan yang kedua rencananya Pantai Kapuk itu dijadikan negara kecil yang notabene-nya warganya itu adalah orang Cina semua. Di PIK 1 aja kita kalau masuk di PIK 1 itu kita harus pakai paspor, ya, koyo nang di luar negeri, negara PIK 1 nang sana itu. Jadi kita nggak sembarangan, jadi harus pakai paspor, kan seperti itu. Rencananya nanti berapa jadi banyak negara-negara Cina di Indonesia itu, ya, negara kecil-kecil negara Cina di Indonesia itu. Orang Indonesia pribumi ngowo tok ae, ya. Jadi kepinrono gak duit gak bisa ke sana. Gitu, ya. Hati-hati. Jadi bagaimana caranya kalau kita itu, ya kita harus namanya dalam surat At-Taubah ayat 1, ya, baro'atun, ya. Kita harus berlepas diri. Makanya di dalam konsep agama Islam itu ada namanya wala wal baro, ya. Kapan kita itu wala? Kalau kita itu pemimpin kita itu sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Kalau pemimpin kita itu nggak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, kita harus baro, berlepas diri, sebagaimana Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Bara'atun minallahi wa rasulihi alal musyrikin, ya. Berlepas diri Allah dan Rasul, ya. Jadi kamu
gak tak reken gitu ya, gak tak reken. Jadi nggak ada kecenderungan sedikit pun kepada orang-orang kafir, kan seperti itu. Hati-hati nanti dalam pilkada, jangan kita itu memilih karena yang memberikan uang kepada kita, tapi pilih yang sesuai dengan tuntunan Allah tadi itu dalam surat Al-Baqarah ayat 247, karena kita bisa jatuh kepada kesirikan, dan itu yang tidak dikehendaki Allah, tidak dikehendaki oleh Rasulullah, di mana Rasulullah dibangkitkan menginginkan kita itu selamat keimanan kita, ya, sehingga kita itu tidak menjadi orang kafir, tidak menjadi orang musyrik, ya, tidak menjadi orang penghuni neraka dan haram masuk surganya Allah. Itu yang diinginkan Rasulullah. Kalau itu enggak kita lakukan, namanya kita itu menyakiti Allah dan Rasul, terutama menyakiti Allah dan Rasul, ya. Sebagai penutup, di surat Al-Ahzab ayat 57 itu Allah akan melaknat orang seperti itu. Innalladzina yu'dzunallahi wa rasulah. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa a'addalahum adzaban muhinan, ya. Orang itu akan dilaknat oleh Allah di kehidupan dunia, ya, dan juga kehidupan akhirat, dan Allah janjikan bagi orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya itu dengan azab yang sangat menghinakan, azaban muhinan. Kenapa menyakiti? Karena keinginan Rasulullah untuk kita itu selamat, kita tidak follow up, gak ngereken. Aku kepingin kamu itu selamat, iman kamu, jangan sampai kamu jadi syirik, jangan sampai kamu milih pemimpin yang gak sesuai dengan tuntunan syariat. Ternyata kita milih pemimpin itu yang ngekei duit. Ya Rasulullah, kalau saya milih pemimpin yang nggak ngekei kalau memilih pemimpin yang tidak mengasih sesuatu kepada kita, lah rugi saya. Wong ini namanya pesta demokrasi, kan begitu. Namanya pesta ya Rasulullah. Ya kudu seneng-seneng oleh ecer-eceran duit, kan begitu. Kurang lebihnya itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan di dalam pilkada ke depan ini, mulai hari-hari ini adalah hari-hari kampanye, ya, kita jangan sampai sekedar hanya memilih orang yang memberikan uang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.